Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menyingkat waktu, di sini kami akan memperkenalkan dan memperjelaskan kepada para penyimak bahwasanya sudah ada update untuk ujian online yang berbasis digital, yang awalnya itu bisa hanya cuman dengan soal tulisan atau ketikan dan sebagainya. Namun untuk versi yang ini sudah kami update, yaitu soalnya bisa mendukung gambar maupun video yang memakai link. Langsung saja. Kemudian di sini tambahannya ada absensi ujian, kemudian ada berita acara ujian. Langsung untuk halaman dashboard seperti ini, tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk yang kelola guru ini juga tidak ada perbedaan daripada sebelumnya, yaitu ada NIP, kemudian nama, email, kemudian nomor telepon dan sebagainya. Namun di dalam versi update di sini untuk guru di sini sebagai yang akan mengisi berita acara sebagai yang mereka menjadi petugas. Kemudian selanjutnya di sini ada kelola siswa. Kelola di sini ada kita buat saja. Nanti kita akan mengerjakan ujian. Contoh namanya Santoso saja. Dan nama username tambahkan, kemudian kelas 8A. Setelah kita membuat kelola siswa di sini sudah bisa mencetak kartu ujian. Kartu ujiannya seperti ini yang akan siap untuk di-print ya. Kemudian di sini juga menampilkan sebuah nama, kemudian password dan sebagainya untuk mereka login. Kemudian juga di sini ada metode impor Excel, yaitu untuk mempermudah mengimpor data siswa yang banyak, yaitu dengan konteks seperti ini yang telah diminta oleh aplikasi ya, yaitu ada NISN, kemudian ada nama, username, kelas dan bahkan jenis kelamin. Ketika sudah kita mengimpor, maka pilih file, kemudian kita impor saja. Kita impor, nah berarti sudah sukses, berarti impor selesai, data berhasil, sukses. Kemudian di sini ada kelola mapel, kelola mata pelajaran yang akan dijadikan sebuah ujian. Contoh mata pelajaran fikih ya, ujian semester ganjil. Setelah kita membuat nama ujian, yang perlu kita ingat, setiap ujian itu akan mendapatkan ID yang berbeda dari aplikasinya yang sudah otomatis. Karena ID di sini sangat penting untuk menentukan apa ujian yang akan kita impor nanti. Fikih biar ada pembedanya, itu fikih itu contoh untuk kelas 7, fikih kelas 7. Biar ada pembedanya, karena fikih 7A kalau seandainya kelas 7 itu lebih dari 1. Kemudian setelah kita menginput mapel mata pelajaran, kita ke kelola siswa. Di dalam versi di sini sudah ada beberapa mata pelajaran, model mata pelajaran, yaitu dengan cara pertanyaan berupa soal maupun berupa video. Contoh pertanyaan apa, tonton, simpulkan. Apa maksud dari gambar ini? Kita cari file saja mungkin. Apa si jawaban baca sudah mungkin.
Kemudian skor soal simpan, maka akan tersimpan seperti ini akan gambarnya. Sudah masuk ya. Kemudian kita akan mempraktekkan membuat soal dengan cara video. Kita ambilkan video dari YouTube dulu. Kenapa kok kami memakai link video YouTube? Karena kalau seandainya diupload di database itu akan memberatkan kepada database, dan itu pun jika seandainya di hosting itu akan membutuhkan hosting yang cukup tinggi. Akhirnya diakalin dengan cara mengambil link video YouTube seperti ini. Makanya para guru yang ingin memakai aplikasi di sini, untuk jika seandainya ada video itu diupload dulu ke YouTube-nya ya. Kemudian kita taruh di sini, maaf. Lihat, maka akan muncul ini dari YouTube. Kemudian selanjutnya ada kelola ujian. Di sini kelola ujian fungsinya untuk memulai ujian sesuai dengan jadwal sekolah yang telah dibuat. Caranya, setelah kita menginput data guru, kemudian kelola siswa, mapel dan sebagainya, jika seandainya mau dimulai ujian, maka menunya itu ada di kelola ujian di sini. Caranya buat ujian, kemudian kita tentukan mata pelajaran yang akan dimulai ujiannya, kemudian ada judulnya, contoh ujian matematika kelas berapa semester 1. Kemudian untuk waktunya kita pakai waktu kita jam 12 anggaplah 00 sampai jam 13.30, berarti untuk durasi terhitung otomatis yaitu 1,5 jam simpan. Kelas 7. Kemudian setelah muncul gambar seperti ini, karena memang kita mempunyai 2 soal ujian, maka di sini akan ada soal ujian. Jumlah soal di sini itu ditentukan jumlah soal ujian yang ada yang sudah kita input. Caranya yaitu kalau cuma 2 berarti klik jumlah soal itu 2. Kemudian kita tekan generate, kemudian setelah itu kita publish. Nah, publish ya, publish. Oke. Maka setelah kita publish sesuai dengan waktu, maka durasi statusnya di sini menjadi berjalan. Kalau sudah lewat dari waktunya, maka akan durasi itu akan menjadi selesai ujiannya, seperti itu. Kemudian para guru juga bisa menginput absensi ujian. Absensi ujian contoh yaitu yang pertama kali kita pilih kelas, kemudian ujian apa, kemudian kita terapkan filter, maka di sini akan muncul nama-nama siswanya ya. Kita pilih, simpan, kemudian setelah simpan bisa kita cetak otomatis, maka akan seperti ini. Kemudian selanjutnya itu ada berita acara. Berita acara di sini yaitu seperti halnya ujian ya, seperti biasa. Caranya kita tambah berita acara, kemudian pilih mata pelajaran, kemudian pengawasnya di sini sesuai dengan input yang ada di data guru ya. Untuk sebelumnya, aplikasi sebelumnya itu masih tidak ada. Untuk data pengawas, data guru di sana hanya sebagai opsional saja, mau diisi ataupun tidak itu terserah. Kalau versi update yang di sini itu sudah berfungsi menentukan sebagai data guru sebagai pengawas. Contoh di dalam ujian agama Islam kelas 7 di sini pengawasnya yaitu Lutfillah, Bapak Lutfillah. Kemudian tanggal ujian kita 11, kemudian ruangan berapa? Ruang 2, ruang 2. Jumlah hadir 1, jumlah peserta 1, yang tidak hadir 0.
kemudian kejadian. Kemudian kejadian tertib, contoh tertib, kondisi kendala teknis tidak ada, lancar. Kita simpan berita acara. Setelah disimpan, di sini bisa kita lihat juga, atau kita menu cetak seperti ini. Sudah sangat bagus ya. Ini untuk berita acara. Kemudian hasil ujian di sini juga akan muncul ya ketika para siswa sudah melaksanakan ujian, karena memang masih belum ada. Masih yang mengatakan. Kemudian ada pengaturan juga. Pengaturan di sini ada pengaturan umum, profil sekolah, dan juga waktu sistem. Waktu sistem yang akan digunakan disesuaikan dengan pengguna. Contoh, kemudian untuk pengaturan sistem di sini ada nama sistem ya, deskripsi, kemudian passing grade itu berapa KKM-nya, kemudian ukuran file, kemudian dan sebagainya. Di sini opsional ada ajak soal. Kalau mau tidak diajak soal, kita jangan aktifkan ya, dan sebagainya. Kemudian profil sekolah di sini ada logo, kemudian nama sekolah, kemudian kepala sekolah dan sebagainya. Dan di sini pengaturan profil itu akan muncul di halaman login ya, login. Kemudian ada profil pengguna, admin contohnya di sini. Nah, ini admin bisa mengisi menu profil di sini. Kemudian kita lanjut, yaitu kita coba salah satu login dengan menggunakan siswa, yaitu memakai username. Untuk password defaultnya itu adalah siswa 123. Kita login menggunakan salah satu siswa ya, siswa Santoso. Untuk password dan username-nya itu disamakan saja seperti di sini. Untuk tampilan login siswa ini akan seperti di sini. Untuk menu-menunya di sini ada dashboard, kemudian ada daftar ujian yang berlangsung. Kalau seandainya tidak ada ujian, maka tampilan di sini akan menjadi kosong. Kemudian ada riwayat ujian. Jika siswa tersebut sudah melaksanakan ujian, maka nilainya itu akan menjadi terekap otomatis. Kemudian ada profil siswa juga. Di sini gunanya yang pertama itu mengupdate nama lengkap, kemudian ada NISN, jenis kelamin, bahkan kelas, dan bahkan siswa itu bisa mengubah password masing-masing ya, password masing-masing. Kita lanjutkan untuk memulai ujian. Di sini kita klik ujian, maka di sini akan muncul ujian atau soal yang telah diupdate ataupun diinput oleh admin. Di sini ada soal ujian yang berbentuk gambar. Kita klik, kemudian soal simpan, kita klik, kemudian seperti ini. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya siswa itu keluar dari sistem ketika di pertengahan mengerjakan ujian? Maka bisa saja, bisa mereka itu untuk melanjutkan ujian dengan klik melanjutkan ujian. Ini kita simpan jawaban. Setelah kita simpan, selesaikan ujian, simpan, maka di sini akan muncul ya, karena memang siswa tersebut itu mendapatkan nilai akhir itu 100 karena dia menjawab dengan benar. Ya, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Jika seandainya ada kekurangan dalam penjelasan, bisa bertanya melalui WA yang ada di bio. Kemudian agar mendapatkan informasi lengkap tentang absensi, baik itu absensi aplikasi yang terbaru maupun aplikasi yang terupdate,
maka jangan lupa untuk mengikuti admin Viralitik Shop, baik itu di Facebook, TikTok, YouTube dan sebagainya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.